Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syamsul Hilal. Tapi kali ini kita ingin membahas soal polemik tentang Laga Ligo. Dalam hal ini sastra Laga Ligo atau lebih dikenal dengan Sure I Laga Ligo. Polemiknya itu terkait dengan klaim-mengklaim. Betulkah I Laga Ligo itu adalah sastra Luwu ataukah dia sastra Bugis? Orang ingin memperhadapkan dua entitas, yaitu Luwu, Bugis. Nah, rata-rata yang menjadikan polemik, rata-rata yang menjadikan perdebatan debat kusir, itu mereka justru yang tidak pernah membaca atau tidak menyentuh, jangankan membaca, menyentuh saja Laga Ligo belum pernah, apalagi membacanya, apalagi memahami isinya, apalagi kalau memahami sastranya. Laga Ligo sudah menjadi milik dunia karena sudah mendapat pengakuan UNESCO. Namun demikian bukan berarti bahwa karena mendapat pengakuan UNESCO sehingga kita melupakan akar Laga Ligo itu sendiri. Orang yang alergi atau menolak dikatakan Laga Ligo itu adalah sastra Luwu, itu sama dengan orang yang melupakan konten isi Laga Ligo itu sendiri. Kalau kita melihat isi Laga Ligo, yang dibicarakan itu adalah bagaimana berdirinya sebuah peradaban yang bernama Luwu, yang kemudian nanti tokoh-tokohnya atau orang-orangnya ini yang menyebarkan keperadaban keluar dari Luwu. Dan itulah yang diceritakan, dikisahkan dalam Laga Ligo. Bagaimana superioritas pendiri kerajaan Luwu ini dengan turunannya yang disebut dengan turunan Datunna Dewata menyebar ke berbagai negeri, beranak pinak, kawin temawin ke berbagai negeri, membawa apa yang disebut dengan peradaban, nilai-nilai peradaban. Isi Laga Ligo itu banyak bicara tentang ritual-ritual yang ada dalam istana. Ritual-ritual yang dilakukan oleh para bangsawan-bangsawan tinggi pada masanya. Tidak mungkin yang mengisahkan ini orang yang tidak paham dengan ritual dalam istana, yang tidak paham dengan karakter, yang tidak paham dengan tradisi para bangsawan Luwu ini, yang tidak paham dengan tradisi dalam kerajaan Luwu. Oleh karena itu, pastilah yang menulis Laga Ligo
pertama kali itu adalah orang Luwu itu sendiri. Tapi juga yang menolak dikatakan bahwa Lagaligo itu adalah sastra Bugis, itu juga tidak memahami Lagaligo itu sendiri. Karena bahasa yang dipakai itu adalah bahasa yang hari ini dipahami sebagai bahasa Bugis. Namun demikian, kalau kita kembali ke natif, kembali ke aslinya, pada dasarnya dulunya kita belum mengenal namanya suku. Yang ada itu hanyalah tempat. Orang yang berdiam di Luwu, yang berada dalam kota, yang membentuk kota, mengorganisir kebudayaan-kebudayaan yang ada, mengorganisir kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang ada di Luwu, mengorganisir kebudayaan-kebudayaan yang bertemu sehingga membentuk peradaban yang bernama Luwu, membentuk peradaban kota yang kemudian disebut dengan Ware, yang kemudian menjadi ibu kota Luwu, menjadi sentrum tempat mengendalikan dan mengorganisir kebudayaan-kebudayaan yang beragam, yang bertemu di Luwu. Itu disebut Toare, yang menggunakan pengantar bahasa yang disebut dengan bahasa Toare. Sementara di luar ada yang disebut dengan Tougi. Itu juga tempat, bukan suku pada masanya. Itu tempat. Makanya orang di Luwu tidak akan mau disebut Tougi karena secara tempat, secara lokasi dia tidak berada di lokasi Tougi. Meskipun Toare itu memiliki identifikasi bahasa yang sama yang dikenali di belakangan hari bahwa sama dengan yang dituturkan oleh saudaranya yang di tempat yang berbeda yang disebut dengan Tougi. Nah, menjadi bermasalah di kemudian hari ketika nama tempat yang sebelumnya menjadi nama tempat yang sebelumnya yang disebut Tougi, orang-orang Ugi, orang-orang pengikut Lasa Tumpugi yang kemudian oleh kaumnya menyebut dirinya sebagai Tougi, sebagai pengikut Lasa Tumpugi, yang kemudian berkembang pesat di luar tanah Luwu. Di kemudian hari itu diidentikan ataukah menjadi dasar nama untuk menamakan sebuah suku yang bernama Bugis. Nah, ketika orang bicara suku, itu adalah produk baru yang diciptakan di kemudian hari, terutama masa kolonial, yaitu mengidentifikasi masyarakat itu berdasarkan suku-suku, membuat suku-suku, bangsa-bangsa dan suku-suku. Yang pada dasarnya dahulunya hanyalah nama tempat. Tempat di sana disebut Ugi, di tempat di sana disebut Toare. Nah, ketika sudah berubah menjadi suku, maka di situ tentu ada indikasi-indikasi yang disebut dengan suku. Indikasi disebut suku itu adalah pada bahasa,
adat istiadat. Salah duanya, yaitu terutama bahasa dan adat istiadat yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Nah, kalau di tempat lain memiliki bahasa yang sama dengan adat istiadat yang sama, maka digolongkanlah masuk dalam suku itu. Inilah menjadi polemik bagi orang Luwu. Kenapa yang selama ini Ugi, Towara itu berdefinisi tempat, orang Towara tidak mau disebut Tougi karena memang dia tidak berlokasi di daerah yang disebut dengan Ugi. Nah, menjadi masalah kemudian ketika Ugi ini berubah menjadi nama suku. Nah, indikasi suku tadi itu adalah ada pada bahasa, ada pada tempat. Maka secara otomatis karena bahasa yang dipakai Towara itu adalah sama yang dipahami oleh Tougi, maka otomatis Towara ini pun juga digolongkan sebagai suku Bugis. Nah, disinilah bagaimana perasaan, bagaimana perasaan orang Luwu ketika sebelumnya dia merasa dirinya sebagai orang Luwu Towara itu, kemudian diidentifikasikan, dimasukkan dalam golongan Bugis. Sementara mereka merasa dirinya sebagai akar dari peradaban yang ada di Sulawesi ini. Dan Luwu itu bukanlah peradaban, bukanlah kebudayaan yang seragam dalam satu suku. Makanya Luwu itu adalah peradaban karena lebih kompleks, yaitu tempat bertemunya kebudayaan-kebudayaan. Kalau saya menganalisa, ini hipotesa saya, berdasarkan hipotesa saya, pada dasarnya magnet kenapa orang bisa beragam kebudayaan bisa bertemu di Luwu itu karena tidak lepas dari magnet besi pada masa itu. Coba kita lihat narasi-narasi dalam Galigo itu banyak terkait dengan besi di awalnya, termasuk nama-nama seperti Laurum Pesi. Kalau kita tanya ke Panre besi, itu nama Laurum Pesi itu muncul dalam rapalan mantra mereka sebagai neneknya besi. Laurum Pesi. Laurum Pesi itu adalah raja yang diturunkan di Tompot Tika. Sementara besinya itu sendiri disebutlah keling. Besi keling. Inilah besi yang pertama penamaan besi yang pertama dipahami. Meskipun Luwu itu sendiri adalah pusatnya besi. Nah, kebudayaan-kebudayaan besar ini datang. Ras-ras ini datang di Luwu untuk mengeksploitasi, mengambil biji-biji besi untuk kemudian diolah untuk dijadikan senjata ataupun peralatan yang lain, terutama senjata pusaka. Karena pada masa itu belum ada senjata modern. Orang masih pakai pedang, orang masih pakai keris, orang masih pakai kawali dalam perang. Nah, di Luwu itu tersedia banyak. Kalau kita membaca Lagaligo di bab-bab awal, itu terlihat bagaimana pertemuan antara ras
Dan itu menurut saya sangat purba. Sangat purba. Sebelum Masehi. Abadnya sebelum Masehi. Kenapa? Mempertemukan antara ras proto dengan Deutero dengan Melanesia. Coba kita lihat. Pertemuan yang pertama diutus itu adalah Batara Guru. Baru kemudian didampingi oleh 7 oro keling yang nanti bertugas untuk membuka lahan, membuka hutan dengan kampaknya. Oro keling ini menurut saya adalah simbolisasi ras Melanesia. Berkulit hitam, berambut keriting. Itu simbolisasi ras Melanesia. Kemudian Batara Guru dipertemukan dengan Wek Nyilik Timo. Wek Nyilik Timo ini muncul dari laut, dari bawah laut. Tepatnya secara mitologis digambarkan dari Tot dan Toja, dari dunia bawah, dari bawah. Kita tidak berhenti melihat di situ, supaya kita tidak berpikiran lokal bahwa wah itu mitos saja, Wek Nyilik Timo dari bawah, Batara Guru dari atas. Jangan-jangan Batara Guru itu dari gunung, kemudian Wek Nyilik Timo ini adalah orang pesisir. Supaya kita tidak berpikiran lokal sekali, kita melihat narasi Lagaligo selanjutnya. Di situ kita akan melihat betapa kosmopolitannya Lagaligo itu. Wek Nyilik Timo itu punya kerabat yang juga merupakan kerabat Batara Guru. Dan itu berada di lintas pulau, bahkan lintas negara yang hari ini kita kenal. Kerabatnya Wek Nyilik Timo yang jelas sekali disebut sebagai sepupu sekali Wek Nyilik Timo itu adalah rajanya Gima. Kalau kita bersepakat Gima itu adalah Bima, itu Raja Gima yang pertama pada masa purba, bukan pada masa kerajaan modern, pada masa kerajaan purba, itu adalah sepupu sekali dengan Wek Nyilik Timo, istri Batara Guru. Dikisahkan bahwa bagaimana Laten Ritatta, Datun Nagima, Raja Gima ini diutus bagaikan bola api. Dia datang seperti bola api, kemudian menjelma menjadi seorang manusia. Dia berbentuk, dia jelmaan bola api. Tapi dia sepupu sekali Wek Nyilik Timo. Kerabatnya lagi yang lain di mana? Adalah Raja Maluku. Raja Maluku. Kakek dan neneknya Lamat Daremeng. Itu juga berkerabat, cuma tidak disebutkan genealogis secara pasti dengan Batara Guru dan Wek Nyilik Timo. Tapi mereka berkerabat dekat, sangat dekat. Wek Nyilik Timo ini dengan orang Maluku. Begitu juga dengan orang Tompotika. Orang Tompotika ini juga berkerabat dekat dengan Wek Nyilik Timo dan Batara Guru. Jadi orang Maluku, orang Gima itu berkerabat dekat dengan Luwu berserta orang Tompotika. Kalau dia sepupu sekalinya Wek Nyilik Timo, berarti dia juga sepupu sekali dengan Batara Guru. Nah, kerabat yang lain yang lebih jauh, tidak lebih dekat, yaitu yang membangun peradaban di Jawa.
seperti Laten Ripale, Rijawa, Rilau. Kemudian yang membangun peradaban di daerah Melaju, Malaka, yang disebut dengan Laten Rinyiwi. Kenapa semua nama-namanya nama-nama Bugis? Kenapa bukan nama-nama lokal daerah yang disebutkan? Sederhana jawabannya. Karena yang mengisahkannya ini adalah orang Luwu yang ditutur dalam tutur Toware atau hari ini disebut dengan tutur Bugis. Maka nama-nama itu dibugiskan. Sama dengan orang Cina menulis tentang daerah-daerah Nusantara. Semuanya kan dinamakan sesuai dengan nama Cina seperti Silipoci. Yang kemudian apalagi Hoilon, banyak nama-nama yang itu disebutkan dalam istilah-istilah Cina. Termasuk Sriwijaya, itu istilah nama Cina yang dinamakan sebelumnya, bukan Sriwijaya. Kalau saya tidak salah itulah Silipoci yang Sriwijaya itu. Menurut saya, dalam catatan Cina pun ada nama Luwu. Cuma kita belum tahu, belum mengidentifikasi istilah-istilah dari catatan kuno Cina itu yang dibahasakan dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Cina. Nah, sama dengan Lagaligo, membahasakan nama tempat, nama daerah, dan nama tokohnya itu menjadi nama-nama Bugis. Begitu juga dengan orang Toraja. Contoh yang disebut di pesisir Datulu yang bernama Laten Ripopang, Petamatin Roy Risak Bamparu. Itu di Toraja dikenal dengan Datu Bakka. Mereka menamakan dalam versi bahasa Toraja, mentorajakan nama Matinroy Sak Bamparu menjadi Datu Bakka. Begitu juga dengan Ladewa Raja. Ladewa Raja di pesisir dan orang-orang Bugis cuma disebut Ladewa Raja atau Sengereng. Yang juga bergelar Batara Latu. Tapi di Toraja dia disebut dengan Datu Kelali. Itu penyebutan orang Toraja itu, Datu Kelali. Itu tidak dikenal sebenarnya dalam lontara-lontara orang Bugis. Cuma karena ada penyebutan orang Toraja, hari ini pun kita menggabungkan nama itu menjadi satu, disebutlah Ladewa Raja atau Sengereng Datu Kelali, Petamatin Roy Ribajo atau Manungoy Ribajo. Itu contoh saja bahwa kenapa namanya Raja Maluku, kenapa namanya Raja Bima itu bernama-nama Bugis dalam Surat Galigo. Ya karena dikisahkan dengan tutur bahasa Bugis, makanya dia dibugiskan. Abdul Rahman menjadi Bedduamang. Nah itu bahasa Arab yang dibugiskan. Sederhana kalau saya. Itu kenapa nama-nama itu. Nah ini tadi kita lanjut. Hubungan kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan Batara Guru yang menjadi tokoh utama yang diturunkan di Luwu itu punya kerabat di berbagai negara, di berbagai daerah, termasuk lintas negara, yaitu di Keling, negeri Keling. Negeri Keling itu ada di seputar dekat India sana, itu disebut dengan negeri Keling. Negeri Keling.
masyarakatnya Keling itu adalah masyarakat yang berkasta Drapida, tapi pemimpinnya itu tetap berkasta Arya. Itu negeri Keling. Pemimpinnya berkasta Arya karena mereka mengenal kasta. Itu punya berkerabat dekat dengan Batara Guru dan Wek Nyilik Timo yang berada di Luwu, yang diutus di Luwu. Nah, hipotesa saya ada kemungkinan besar dulu ada migrasi dari, ini kalau kita bicara hipotesa, ada migrasi dari entah dari mana yang sama, yang datang di Nusantara, termasuk sampai ke Keling ini, yang mereka sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Akan tetapi Lagaligo mengisahkan bahwa orang nomor satunya itu yang digambarkan sebagai putra Datunna Dewata itu ditempatkan di Luwu. Jadi Lagaligo pada akhirnya membahasakan bahwa Luwu itu dijadikan sebagai pusat dunia. Alelino, disebut Alelino, disebut Alekawa, Alelino. Baru kemudian ada namanya Ale, baru kemudian disitulah Luwu. Kemudian di Luwu ada namanya Aleluwu. Aleluwu itulah yang sebenarnya yang disebut dengan Watampare, Ware, pusat kota. Ciri khas peradaban itu adalah membentuk peradaban kota, itu menurut Wikipedia. Dalam Wikipedia, membentuk peradaban kota, di mana di kota itulah tempat pertemuan segala kebudayaan, dan disinilah diorganisir kebudayaan itu oleh sebuah sistem politik yang kompleks. Nah, itulah yang kita sebut dengan kerajaan. Kerajaan Luwu pada masa itu mengorganisir kebudayaan-kebudayaan kompleks. Makanya yang peradaban itu sebenarnya adalah Luwu. Tidak satu suku, tidak mengorganisir satu suku, tidak mengorganisir suku yang seragam, tapi banyak suku. Nah, oleh karena itu, ini juga mematahkan cerita-cerita lokal yang mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai domain seolah-olah dia menjadi pemeran utama, suku lokal itu yang menjadi pemeran utama, cuma karena gara-gara di situ dulu tempat istana Luwu berdiri. Pernah di situ istana Luwu berdiri. Ini bisa dipatahkan dengan logika negara. Tempat ibu kota negara Indonesia itu adalah Jakarta. Kita tahu penduduk asli Jakarta itu adalah suku Betawi. Pertanyaannya, apakah suku Betawi itu menjadi pemain utama dalam negara, dalam pemerintahan negara? Apakah dia yang menjadi pemain utama dalam pemerintah negara? Bukan karena ini bukan pemerintahan suku, ini bukan kepala suku. Ini negara, ini state, ini kerajaan. Tapi dalam pemerintahan negara itu di situ banyak macamnya. Ada presiden, ada menteri-menteri. Presidennya mungkin orang Jawa. Menteri-menterinya ada banyak macam suku, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Papua. Dan Jakarta itu menjadi tempat berkumpulnya, menjadi tempat pertemuannya suku-suku dan segala kebudayaan yang ada di Indonesia ketika Jakarta sudah menjadi ibu kota negara Indonesia.
Itu contoh dan hampir mirip sama, cuma kan bentuknya Lu itu adalah kerajaan. Bentuknya Lu itu adalah kerajaan. Hampir sama sebenarnya polanya. Di setiap ibu kota yang disebut dengan Wara itu ada namanya Amas Sangeng. Amas Sangeng itu berarti banyak dari mana-mana. Itu datang di situ bertemu, tempatnya bertemu, memasang di situ.